ada riwayat-riwayat sahabat tabiin itu ada yang punya pakaian hanya satu. Jadi kalau pas dicuci ya nggak berani keluar rumah, ngenteni garing. Nanti kalau udah kering baru dipakai keluar rumah. Nah, di tengah langkanya kain seperti itu. Ya. Kok ada orang yang bikin celana, bikin izar, sarung sampai kelengsrek. Itu kan persis di tengah kelaparan kita makan di depan mereka yang lapar, lalu sisa nasi kita buang di depan mereka. Kan menyakitkan sekali. Maka la yang turwahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan memandang orang yang menarik pakaiannya, ngelensrahke pakaiannya khuyala karena pamer dan sombong. Tapi kalau pamer dan sombong sudah tidak ada, maka isbal sudah nggak haram. Hari ini kira-kira orang gumun pada anak katoknya kelengser. Udah nggak ada orang gumun. Kain kiloan no, misalnya. Kain ini sudah kiloan, tidak ada orang yang gumun, tidak ada orang yang mempermasalahkan. Namun yang tetap menahan tidak melakukan isbal karena mengikuti sunnah Nabi, ya baik, jangan diolok-olok. Saya juga nggak setuju karena tidak suka sama orangnya, terus sunnah nabinya ya diolok-olok. Cingkrang jenggot paman itu sunnah nabi semua, ya boleh diolok-olok. Jangan sampai kita mau, termasuk ada hadis yang kita nggak pernah baca itu tadi. Inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Benar. Itu Nabi kalau khutbah hampir selalu baca itu di mukadimahnya. Ada alumni pondok Ploso khutbah baca itu, karena di Ploso sana selalu begitu. Ya, terus ada tokoh kita ngomong, NU kok maca itu. Ya keliru. Itu hadis Nabi, bukan hadisnya siapa sampai hadisnya kita juga. Tapi kita punya pemahaman yang berbeda dalam hal kullu bid'atin tadi. Nah, baik, jadi at-tahsiniyat itu segala hal yang diizinkan syarat untuk memperindah hidup kita. Kita tidak butuh itu seandainya itu nggak ada, kita mengalami masyarakat kesulitan. Kita nggak butuh itu. Tetapi kalau itu ada, memperindah, mempermudah, apa ya? HP lah misalnya. Oh, HP hari ini tahsiniyat atau hajiat? Kalau hajiat, tapi kalau smartphone itu hajiat, tahsiniyat. Ya, kalau HP-nya itu HP buat perang. Menjelang 2024 untuk perang. Baik, sekarang apa ya faedah-faedah dari ditetapkannya maqasid syariah itu? Maqasid syariah itu punya wadhaif, punya manfaat, punya tugas-tugas. Yang pertama adalah disebut wadhaif tasyri'iyah. Wadhaif tasyri'iyah, terjemah bebasnya ya kepentingan tasyri', untuk kepentingan penetapan syariah. Artinya seorang mujtahid ketika hendak menetapkan suatu hukum, ya harus merujuk selain kepada dalil-dalil juga pada maqasid. Apa yang masuk kategori daruriyat berarti ya harus diwajibkan. Ya, apa yang masuk tahsiniyat ya dimubahkan. Apa masuk kategori hajiyat ya disunnahkan misalnya. Jadi untuk menetapkan wajibnya sesuatu, sunnahnya dan mubahnya sesuatu sangat penting bagi mujtahid untuk merujuk ke maqasid syariah. Dua juga wadhaif bayaniyah. Jadi maqasid syariah itu berkepentingan, berfungsi juga untuk melakukan bayan, penjelasan. Ketika nas-nas Al-Quran atau hadis sudah menetapkan hukum gitu ya, maka maqasid syariah itu kemudian menjelaskan, oh ini daruriyat. Kalau daruriyat berarti apa itu akan menuntut misalnya usaha yang lebih berat, usaha yang lebih besar untuk mewujudkannya.
Kalau hukumnya setelah diukur ternyata masuk kategori hajiat atau tahsiniyat, maka juga menuntut respon yang relevan. Jadi menjelaskan hukum-hukum syariat. Juga ada wadifat huquqiyah. Dengan mengetahui maqasid, maka umat Islam mukallafun itu mengetahui malaha wa ma'alaiha, mengetahui hak dan kewajibannya. Misalnya tadi ketika terjadi ta'arud, terjadi pertentangan kepentingan antara yang daruriyat dengan yang hajiat, atau di antara daruriyat itu sendiri, apa prioritas yang harus dia lakukan? Misalnya orang ingin merampas hartanya, bolehkah saya melakukan bela diri hingga mengakibatkan si perampok ini mati? Dan boleh. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Rasulullah bahkan mengatakan siapa yang terbunuh karena membela hartanya syahid. Syahid akhirat, bukan syahid dunia. Syahid akhirat itu berarti hukumnya di akhirat syahid, tetapi jenazahnya di dunia harus tetap diperlakukan sebagaimana jenazah biasa. Itu butuh dimandiin, dikafani, disolati. Kalau syahid akhirat, syahid dunia akhirat, jadi kuburkan dengan baju berdarahnya itu. Nah, jadi ada wadifah huquqiyah, karena dengan analisis maqasidus syariah itu seseorang bisa mengerti hak-haknya, Baik, sementara itu barangkali dulu Ustazah Tri, monggo dipun tambahi. Terima kasih Gus. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya tidak akan menambahkan, justru memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya untuk mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan terkait ilmu yang sudah kita dapatkan tadi. Tidak apa bahwa ada tingkatan maqasid yang 5 itu yang ad-daruriyat al-misalnya, dan bagaimana kemudian penerapannya. Mungkin Bapak Ibu ada juga yang mempertanyakan terkait implementasi, misalnya di kasus-kasus COVID kemarin. Monggo Bapak Ibu bisa menyampaikan itu kepada beliau Pak Agus kemudian dan mendapatkan saya. Terima kasih. Ya, Pak Agus, terkait dengan maqasid daruriyat yang tambahan dari Imam Ibnu Sufi dan Imam Syaukani, ada hifdzul ilm, menjaga kehormatan. Pertanyaan saya, apakah dalam melaksanakannya itu juga disamakan dengan yang 5 yang atas dengan skala dari bawah? Dengan fitur ini bisa digunakan untuk mempertahankan tingkatan maqasid yang di atasnya, fitur 5, fitur nasr dan sebagainya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan penjagaan negara itu masuk di maqasid ini, fitur balad, menjaga keutuhan NKRI misalnya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Jadi hifdzul irad itu catatan pertama, dia tidak disepakati, belum disepakati oleh ahli-ahli maqasidus syariah. Ya, setahu saya baru 2 orang itu, Syaukani dan Ibnu As-Subki saja. Sebagian ahli maqasid memasukkan irad itu ke nasl. Jadi nasl itu sering diganti dengan irad. Jadi al-irad awi an-nasl gitu. Nah, menurut saya ya tidak sama, ada kesamaannya, ada perbedaannya, karena nasl itu artinya menjaga keturunan dengan pernikahan, pengakuan nasab. Hari ini ada orang-orang yang sedang menyerang nasab kelompok tertentu, itu jangan diikuti.
Bah, membatalkan nasab orang lain yang diri kepengen diakoni. Ada sebagian orang yang memasukkan irad itu ke nasab, tapi saya kira tidak, karena irad lebih luas. Nasab memang ada berhubungan dengan irad, karena tadi ketika agama menjaga pernikahan, itu salah satunya supaya orang tidak saling qadar. Maka pernikahan itu diumumkan, a'linu hadzal nikah wadribu alaihi bituf waj'aluhu fil masjid. Iklankan, umumkan nikah ini, buahkan undang noterbangan dan jadikan